Kulon Progo, kemudian di Gunung Kidul, Bantul, ini ada permasalahan karakteristik terkait dengan geografi. Ya, betul. Jadi ada beberapa Polres yang menindak terkait dengan overdimensi, overload. Odol. 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 Apa sih odol itu Pak? Bisa dijelasin Pak? Odol. Odol itu bukan pasta gigi ya? Odol itu kendaraan barang yang tidak sesuai dengan kapasitas, volume maupun dia modifikasi sedemikian rupa sehingga bisa menampung banyak. Padahal itu potensi terhadap kecelakaan. Misalnya di tanjakan, dia nggak kuat nanjak, harusnya kapasitasnya sekian, dia rubah sehingga menimbulkan laka lantas. Jadi misalnya truk ya? Truk ya. Dengan ketinggian yang melebihi batas gitu ya? Betul. Itu termasuk gitu? Iya. Jadi misalnya kapasitasnya dia untuk angkutan tertentu, dia tambahin, melebihi. Kemudian kapasitasnya yang harusnya sudah diukur oleh karoseri, sudah ada standarisasinya, dia tambahin lagi, tambahin besi-besi misalnya belakangnya. Nah itu tidak boleh. Nah itulah. Gitu, ya. Nah, jadi sasaran penindakan tematik ini berdasarkan permasalahan yang utama di Yogyakarta. Oke Pak, yang jelas akan ditindak secara represif pelanggaran seperti apa? Yang tidak bisa ditolerir nih misalnya? Ya itu 3 pelanggaran tadi. Tidak menggunakan helm, namun polisi kita akan menghimbau kepada masyarakat agar bermain layangan ini pada tempat yang telah ditentukan, jangan di jalan raya, sehingga betul-betul tidak kait para tokoh dan lain sebagainya. Untuk sama-sama menyelesaikannya. Tapi di Jogja belum ada Mas laporannya Mas? Belum ada sih. Itu kan di Solo aja. Di Solo, yang meninggal di Solo. Tapi tetap kita bisa. Tapi kejadian yang orang terus mengunggahnya di medsos beberapa kali Pak. Ya. Direkrut. Apa tuh? SIM Masuk Desa itu adalah pendekatan pelayanan Polri kepada komunitas pedesaan sehingga mengurangi antrian yang ada di Satpas. Jadi nanti para pemohon SIM yang ada di desa ini bisa memanfaatkan lokasi-lokasi praktek yang ada di balai desa yang sudah disiapkan oleh polisi bekerja sama dengan pemerintah desa, latihan di sana. Jadi tes uji prakteknya di sana? Uji prakteknya di sana, kemudian setelah siap bisa mendaftarkan ke Babin Kamtipmas sana, Polsek sana untuk program SIM Masuk Desa. Nanti ada jadwalnya, tim dari Polres-Polres akan turun ke desa. Jadi ujian teori, ujian praktek itu di desa. Kemudian nanti fotonya hanya dialokasikan hari Sabtu di Satpas masing-masing. Jadi tidak ujian di Polres, namun di desa masing-masing, sesuai zona. Nanti akan kita sosialisasikan, kita launching hari Selasa. Di semua desa akan tercover itu? Jadi satu Polres itu ada 4 zona. 4 zona. Jadi komunitas-komunitas terdekat dengan zona itu merapatnya ke sana. Gitu. Jadi koordinasi. Jadi karena banyak sekali laka lantas itu terjadi di desa-desa sekarang. Betul. Banyak yang nggak punya SIM. Juga nggak pakai helm Pak. Nggak pakai helm. Nah sekarang kita edukasi, kita dekatkan pelayanan kita ke desa-desa. Terkait dengan penerimaan negara bukan pajaknya, retribusinya, pembayarannya? Ya, kita akan fasilitasi langsung di sana, di lokasi. Di lokasi dia kesehatannya, PNBP-nya juga di sana. Jadi di Polres nanti tinggal foto dan memperoleh SIM. Berarti nggak perlu datang ke Polres nih untuk proses pertama nih. Hanya foto untuk aja. Mengurangi antrian yang di Polres, karena kan masih banyak yang tidak taat karena takut terlalu banyak antrian. Benar. Physical distancing dan sebagainya. Jadi kita mencegah di layanan publik kita sesuai dengan protokol adaptasi kebiasaan baru. Jadi besok kalau yang di desa-desa udah nanti ada yang ngorinnir tinggal datang ke desa untuk melakukan uji praktek, tulis, juga tes kesehatan ya. Betul. Jadi nggak usah jauh-jauh dan pasti akan lebih tertata nanti terkait dengan protokol kesehatan. Siapa Agus? Ngomong-ngomong tentang protokol kesehatan nih. Protokol kesehatan dan sekarang ramai teman-teman bersepeda karena untuk menjaga imunitas dan kesehatan. Di Jogja semuanya sempat ramai banyak pesepeda, bahkan terlibat kecelakaan dan lain sebagainya. Bahkan kita sempat ngobrol terkait dengan wacana Dirjen Hubdar Kemenhub akan menerapkan regulasi tersendiri terkait pesepeda. Sejauh mana Pak tingkat kepatuhan para pesepeda di DI?
Pesepeda itu memang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas bahwa mereka mempunyai hak yang harus diutamakan. Namun para sepeda juga karena ruang jalannya ini kita pakai bersama, harus juga mematuhi etika. Jadi jangan karena bergerombol dipenuhi semua sehingga pengendara lain ini terhambat. Kemarin kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Bapak Kadishub, dengan Kepala Jasa Raja, dan sekaligus kita sharing dengan komunitas sepeda webinar se-Yogyakarta. Dan saat ini sudah digodok sama Pak Kadishub terkait dengan peraturan daerah yang mengatur masalah sepeda di Yogyakarta. Dan ada konsekuensi hukumnya, Pak? Nanti setelah ada aturan hukumnya. Okay. Jadi laka lantas terkait sepeda ini juga dari 100% korban laka lantas, 10%-nya itu sepeda. Sepeda? Iya, karena banyak sekali etika berlalu lintas yang tidak ditaati oleh sepeda, karena sepeda sebagai penyebab. Contohnya saat lampu merah, karena merah harusnya dia ikut berhenti. Dia malah bablas, tabrak. Kemudian saat dia lurus, kemudian lajur orang lain dipakai. Kemudian dari belakang, tiba-tiba dia ke kanan, tabrak dari belakang. Kebanyakan ditabrak dari belakang. Pakai sen dia? Iya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan handphone, mendengarkan musik, sibuk dengan gadgetnya, sehingga dia tidak sadar. Bertabrakan dengan rekannya di sebelahnya, karena nggak konsentrasi tadi, jatuh ke kanan, ditabrak dari belakang.